Hai teman-teman, di video ini aku mau share sesuatu terkait life purpose ya. Ini muncul sebenarnya di beberapa sesi readingku dan juga tiba-tiba kayak perlu aku sampein gitu di mentoring circle. Cuma kok kayaknya yang sepertinya membutuhkan ini lebih banyak. Jadi aku share aja di sini sekalian. Kalau kita bicara life purpose yang selama ini kita pahami atau kita bahas, itu mungkin dilihat sebagai sesuatu yang kita lakukan, something that we are passionate about, yang bermakna, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, dan juga menghasilkan. Itu benar, itu enggak salah, teman-teman. Dan itu justru punya fungsi penting sebenarnya, yaitu untuk membangunkan orang dari hidup autopilot, memberi izin untuk keluar dari pekerjaan yang menyiksa, membuka eksplorasi passion dan juga panggilan jiwa, dan membantu orang untuk mengklaim hidupnya sendiri. Tanpa itu, banyak orang yang jadi nggak pernah berani bertanya, apa aku benar-benar hidup? Tapi, life purpose sebenarnya nggak berhenti di situ aja, teman-teman. Itu adalah lapisan awal atau luar, sifatnya doing, dan berupa bentuk karena sering dikaitkan dengan jenisnya apa, pekerjaannya apa, atau profesinya apa. Kalau kita berhenti di sana, pelan-pelan akan muncul jebakan baru. Aku harus menemukan pekerjaan yang paling bermakna. Aku harus hidup dari passion. Kalau belum ketemu, artinya aku gagal. Dan akhirnya, teman-teman, life purpose berubah dari pembebasan menjadi tuntutan baru. Dan ini sering terjadi justru pada orang-orang yang serius bertumbuh. Lapisan yang lebih dalam dari life purpose bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi dari mana kita hidup. Life purpose di lapisan ini bukan berbentuk profesi atau peran, tapi kualitas kehadiran yang kita bawa dimanapun kita berada. Nah, untuk memudahkan, selanjutnya, term ini aku akan nyebutnya sebagai life purpose lapisan esoteris ya, teman-teman. Jadi, ini bukan tentang menolak doing, teman-teman, tapi mengganti pusatnya. Dari aku hidup supaya melakukan sesuatu yang bermakna, akhirnya menjadi aku hidup dari kualitas keberadaan tertentu dan doingku lahir dari sana. Di sini doing nggak lagi dipaksakan, teman-teman. Passion nggak lagi dicari-cari, dan bentuk boleh berubah tanpa krisis identitas. Ini bukan mengganti pemahaman ya, teman-teman, tapi pendalaman. Aku biasanya nyebut yang kayak gini tuh dari bentuk ke hakikat. Life purpose yang biasa kita pahami itu adalah lapisan eksoteris atau bisa dibilang juga bentuk. Ini dimana adalah apa yang kita lakukan, yaitu mungkin terkait peran, praktek tertentu, dan pekerjaan. Di situ ada aturan, struktur, dan juga yang seharusnya, dalam tanda kutip gitu ya. Sementara, yang esoteris atau hakikat adalah tentang dari mana hidup dijalani, tentang kualitas kehadiran, dan kesadaran yang melandasi semua bentuk. Dan yang penting, teman-teman, yang esoteris itu tidak meniadakan eksoteris, tapi justru menjiwainya. Terus kenapa sih kita perlu lewat yang eksoteris dulu? Tanpa bentuk, orang nggak punya wadah. Kesadaran sulit membumi, dan hidup jadi abstrak dan melayang. Eksoteris itu termasuk disiplin, latihan, kontainer, dan jalan turun ke bumi. Makanya, fase life purpose adalah doing yang bermakna. Itu valid dan perlu, teman-teman. Tapi, kalau hanya berhenti di bentuk nanti akhirnya jadi identitas, aturan jadi penentu nilai diri, dan doing jadi beban eksistensial. Dan di titik inilah batin mulai bertanya, semua ini aku lakukan, tapi aku hidup dari mana? Dan itu pertanyaan esoteris, teman-teman. Mungkin yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya mengenali life purpose esoteris ini? Bukan dengan mencari sesuatu yang baru, teman-teman, tapi lewat identity shift. Life purpose esoteris itu, ini udah ada bahkan sebelum profesi, peran, modalitas, atau identitas sosial.
Hanya aja, selama ini tertutupi oleh identitas lama. Yang berubah saat identity shift adalah siapa yang kita kira sebagai aku selama ini. Misalnya sebelumnya, aku adalah manajer, aku adalah praktisi, aku adalah orang yang berguna, aku adalah orang yang berdampak, dan lain sebagainya. Identity shift itu adalah kalau semua itu dilepas sebentar, aku masih ada sebagai apa? Di titik ini, penopang identitas runtuh, teman-teman, dan kualitas kehadiran yang sesungguhnya mulai terasa. Lalu, apa yang muncul dari situ? Yang muncul itu bukan jawaban verbal, teman-teman, tapi rasa dasar. Biasanya berupa keheningan, kejujuran, kelembutan, keteguhan, daya menenangkan, kehadiran yang memulangkan, dan lain-lain. Dan orang sering bilang, aku nggak tahu ini apa, tapi ini aku. Itulah life purpose esoteris, teman-teman. Jadi, identity shift itu bukan ganti peran, ganti pekerjaan, atau ganti citra. Tapi, melepas ketergantungan pada peran sebagai sumber nilai diri. Saat itu terjadi, kualitas esensial yang tadinya tertutup mulai terasa, bukan sebagai aku harus melakukan ini, tapi sebagai, oh, ini caraku hadir. Dan kenapa ini sering muncul setelah bertahun-tahun hidup dibentuk? Karena seringkali hidup memaksa orang melepas peran lama. Misalnya melalui burnout, tiba-tiba ada dorongan resign, ada kehilangan, ada perubahan besar, dan lain-lain. Atau kesadaran tumbuh dan peran lama terasa sempit. Mungkin gak semua orang berada di fase ini sekarang. Dan itu gak apa-apa, teman-teman. Semua lapisan punya waktunya sendiri. Tapi, kalau belakangan ini teman-teman merasa bentuk yang dulu terasa bermakna sekarang mulai terasa sempit, atau doing yang dijalani gak lagi memulangkan, mungkin bukan karena teman-teman salah jalan. Bisa jadi, teman-teman sedang diajak untuk gak lagi hanya bertanya, aku harus melakukan apa? Tapi, untuk pelan-pelan mengenali dari mana aku hidup. Terima kasih, teman-teman.